Saya mau nambahkan, mengingatkan kita bahwa kita mengkajinya jangan berhenti di sini gitu ya, karena ada sebelumnya, ada nanti setelahnya gitu ya, sehingga kita bisa menangkapnya lengkap, bahwa di dalam hubungan perkawinan itu ada hal yang sangat mendasar ya, yang itu hampir setiap biasanya setiap akad nikah itu ayat itu yang dibaca gitu ya. Wa min ayatihi an uhlakum azwajin itu ya, bahwa pasangan suami istri itu diciptakan oleh Allah itu adalah bagian dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dikagumi, dibesarkan gitu ya. Artinya suami terhadap istri, istri terhadap suami harus punya cara pandang seperti itu, bahwa ini istri kita atau suami kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus diagungkan juga gitu. Nah, ketika kita memiliki itu di benak kita, maka apapun yang dilakukan oleh suami atau apapun yang dilakukan oleh istri itu kita berusaha untuk memahami itu gitu. Karena dasarnya tadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang kemudian disatukan itu untuk bisa mawaddah litaskunu fiha, supaya bisa tentram gitu ya. Mawaddah itu kan saling gitu ya, saling yang seperti halnya kalau kita mawaddah itu seolah-olah keburukannya itu hilang, yang tampak tuh hanya baiknya gitu ya. Mendapatkan yang sedikit itu sudah banyak, merasanya banyak dapatnya. Memberi yang sedikit, memberi yang banyak seolah-olah baru sedikit gitu. Jadi nah harusnya seperti itu yang dijadikan dasar gitu ya, londasi. Kalau yang tadi itu kan aturan-aturan yang turunan gitu ya, yang cabang-cabang dari aturan dasar itu gitu. Sehingga ketika kita menemui sesuatu di perjalanan ini, ya kembalikan itu ke sana gitu. Suami maupun istri sama-sama bisa terlaknat gitu. Tadi hadis yang sebelumnya kan ada saya lupa, saya ingat ujungnya, wa ma akramahunna illa karim wa ma ahannahunna illa la'in. Menghinakan itu juga bisa terlaknat juga gitu. Nah, orang yang timbal balik itu. Terus tadi juga saya sependapat ya, bahwa ketika istri melakukan kesalahan atau suami melakukan kesalahan, itu ada tanggung jawab juga dari salah satunya. Mungkin ada hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi, sebagaimana kita misalnya anak durhaka kepada orang tuanya, bisa jadi karena orang tuanya gitu. Orang tua itu menyebabkan anaknya durhaka gitu, melawan gitu. Misalnya kan kadang mungkin Pak Ahmad lebih paham soal psikologi ya. Misalnya anak lagi asik main gitu ya, mau nyuruh sholat gitu, kan harus ada caranya gitu ya. 5 menit lagi ya sholat gitu, nggak langsung diambil gitu kan. Itu bisa menyebabkan anak melawan gitu. Nah ini jadi kita menyebabkan anak itu melawan. Sama dengan yang tadi disampaikan Pak Aris, kita mesti lihat dulu kalau mau minta gitu ya, mesti lihat dulu ini kira-kira pas gak waktunya. Jangan sampai nanti dia kemudian menolak, dia jadi dosa dan kita juga kena gitu kan, karena menyebabkan dia dosa gitu. Jadi hal-hal seperti ini penting untuk menjaga keharmonisan gitu ya di dalam keluarga, untuk saling bisa mengerti gitu ya. Tidak hanya menuntut hak, juga kita ini sudah belum melakukan kewajiban. Bagaimana istri kita ini sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang sebenarnya dia nggak wajib untuk melakukan itu gitu. Istri itu nggak wajib membersih rumah, menyiapkan kita kopi, sarapan, bukan kewajiban dia gitu. Tapi dia melakukan itu dengan senang hati gitu. Nah itu bagaimana kita bisa hanya melihat ini yang enggak. Nah itu yang kadangkala kita keharmonisan keluarga itu bisa rusak karena
kita tidak bisa melihat dari sisi suami atau suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Ya itu yang mungkin perlu, ya kadang ego, kadang nafsu itu ya itu sekali-sekali ya masih sangat mungkin, tapi ya sebisa mungkin kita bisa menyadari itulah kalau itu itu semua kewajiban timbal balik.